Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pembelajaran saat ini, kegiatan pembelajaran di sekolah, terutama di SMP 4 Langkat Tinggi, kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran yang dibantu oleh alat-alat seperti Android ataupun laptop untuk memberi kita kemudahan dalam mempelajari suatu pelajaran. Di sini sebenarnya dalam pembelajaran jarak jauh ini ada keuntungannya dan ada juga kelemahannya. Keuntungannya kita bisa merasa fleksibel untuk belajar, tidak terikat dalam suatu ruangan, tidak terikat dalam bentuk tata tertib berpakaian. Tetapi ada kelemahannya, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga kedisiplinan untuk kita belajar itu sangat kurang. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa menyimak apa itu pembelajaran jarak jauh dengan melihat video berikut ini. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh merupakan istilah yang sekarang banyak diperbincangkan dan tidak asing di telinga pengajar dan pelajar. Setelah Indonesia diserang salah satu keluarga virus menyebalkan dan mematikan yang udah bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Baru saja tahun 2020 dimulai, dunia udah diserang dengan begitu banyak masalah, yang salah satunya adalah pendidikan. Dari halaman situs weforum.org atau World Economic Forum menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1,2 miliar anak-anak dari 186 negara menutup akses sekolahnya akibat pandemi COVID-19. Agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, pemerintah mengambil tindakan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat sebagai PJJ. Oke, pertanyaannya adalah, bagaimana peranan PJJ dalam proses pembelajaran? Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu cepat pada akhir-akhir ini, sistem pembelajaran jarak jauh semakin mudah untuk dilaksanakan. Misalnya, dengan menggunakan internet, peserta didik bisa belajar apa saja melalui sumber yang tidak terbatas. Umumnya, TIK berperan sebagai media penunjang dalam proses belajar mengajar di sekolah. Tapi, sejak virus corona ini melanda, peran TIK menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar. Media pembelajaran dengan memanfaatkan TIK ini memberikan potensi untuk pendidikan, antara lain, perluasan kesempatan belajar, karena media pembelajarannya tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Penyajian materi pembelajaran lebih berkualitas, karena materi pembelajaran dapat diupdate secara langsung dan diperbaiki jika terdapat kesalahan. Memanfaatkan aneka sumber belajar. Kemudahan dalam mengakses sumber belajar dari internet memungkinkan seseorang untuk mengakses berbagai materi pembelajaran, yang dengan tanpa TIK, materi pembelajaran tersebut hanya dapat diakses dengan media cetak. Tumbuhnya profesi baru. Penggunaan TIK dalam PJJ mengharuskan adanya tenaga ahli untuk perawatan sistem informasinya. Sehingga, seiring ditemukan teknologi baru, akan ada juga tenaga ahli baru yang dibutuhkan. Peran e-learning dalam pembelajaran jarak jauh. E-learning merupakan sistem pembelajaran yang dirancang dan diaplikasikan dengan memanfaatkan internet, agar dapat menghubungkan antara pengajar dan pelajar dalam proses pembelajaran secara online, tanpa terbatas waktu dan tempat, bisa di mana saja dan kapan saja. Tujuan e-learning adalah mendistribusikan materi secara real-time, yaitu ketika materi pembelajaran diupload ke dalam e-learning, maka pada saat itu juga pelajar dapat mengaksesnya. Contoh e-learning yang digunakan dalam PJJ di masa pandemi virus corona pada tahun 2020 ini seperti Google Classroom, Google Meet, Google Form, Edmodo, WhatsApp Group untuk diskusi online, YouTube, Cisco Webex, dan lain-lain.
Platform ini banyak digunakan oleh institusi pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Pada tanggal 18 Mei sampai 2 Juni 2020, Kemendikbud bekerja sama dengan UNICEF melakukan survei melalui layanan SMS gratis terhadap 1.098 siswa dan 602 orang tua, terutama yang berdomisili di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari hasil survei tersebut, baik di wilayah 3T maupun non-3T, sebanyak 96,6% siswa belajar sepenuhnya dari rumah. Kelebihan e-learning dalam pemanfaatan pembelajaran jarak jauh. Kelebihan: tersedianya fasilitas yang memungkinkan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Peserta dapat mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh, terutama secara online, tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Tidak diperlukannya ruang kelas untuk tatap muka dalam proses pembelajaran akan mengurangi biaya operasional pendidikan, seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan kelas atau gedung sekolah, transportasi, atau alat tulis menulis, dan sebagainya. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, sehingga pelajar dapat menentukan sendiri waktunya untuk belajar, sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu yang dimilikinya. Pelajar dapat menentukan materi pembelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan minat, keinginan, dan kebutuhannya, sehingga pembelajaran akan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya kondisi seperti saat ini, penerapan PJJ sangat diperlukan agar semua pelajar dari SD sampai perkuliahan dapat melanjutkan pendidikannya walaupun tanpa tatap muka seperti biasanya. Oke sahabat Siver, tunggu video lainnya dari Anzip Channel. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and share ke teman-teman kamu ya. Bye! Gimana anak-anak setelah menyaksikan video tadi? Semoga video tersebut bisa menjadi arahan petunjuk untuk anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh di sekolahan kita. Selamat bergabung untuk anak-anak kelas 7 di SMP 4 Negeri Pelaka Tinggi. Simak dan patuhi tugas-tugas dari guru. Apabila guru memberikan tugas, silakan dikerjakan, dan apabila tugas tersebut ditentukan tanggalnya, silakan dikumpulkan ke sekolahan. Tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker ke sekolahan, memakai baju seragam sekolah apabila mengumpulkan tugas. Semangat, walaupun hanya belajar dari jarak jauh, kita tetap bisa belajar dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagiku, mencintaimu pun adalah bahagia untukku.